Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bahwa satu-satunya Tuhan yang dapat menolong kita adalah Tuhan Yesus. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita semua dalam keadaan yang baik. Amin. Katakan sama saudara di kiri kanan saudara, katakan Tuhan Yesus ada di sini. Haleluya. Katakan sama sebelahnya lagi, saudara pasti akan diberkati. Amin, amin, amin semua saudara. Puji Tuhan. Mari kita masuk di dalam firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita. Buka hidup kita seluas-luasnya dengan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita pada sore hari ini. Terima kasih buat Ibu Gembala yang sudah memberikan kepercayaan dan juga setiap saudara semua yang selalu mengasihi kami, selalu mendoakan kami selama pelayanan kami di Bali. Puji Tuhan. Dan saya mau membahas kembali tema yang sudah kita pelajari sepanjang 1 bulan ini Bapak Ibu. Dan memang biasanya kalau bagian yang terakhir khotbah itu sudah tinggal sisa-sisanya. Bahannya sudah habis dibahas 1 bulan saudara ya. Tapi mari kita kembali membahas apa yang kita bisa lihat. Tema yang baru mungkin atau kebenaran yang baru yang bisa kita ambil dari 2 Korintus pasal yang ketiga. Kembali saya mengajak kita melihat dari ayat mas kita tentang surat yang terbuka. Dan saya mau melanjutkan apa yang saya sampaikan tadi pagi Bapak Ibu. Kalau kembali kita lihat di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga, mari saya mengajak kita membaca bersama-sama pada ayat yang ke-8 saudaraku ya. Saya akan baca dari ayat yang ke-7, nanti saya mengajak saudara dengan saya membaca di ayat yang ke-8 bersama-sama. Kita mau melihat apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita tentang pentingnya pelayanan. 2 Korintus 3 ayat yang ke-7 demikian bunyi firman Tuhan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang sehingga mata orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, ayat 8, 2, 3. Betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Yang percaya katakan amin Bapak Ibu. Ada 2 hal yang penting yang kita lihat di ayat yang ke-8 ini, yaitu kemuliaan dan pelayanan. Sudah dikasih Tuhan. Dan ini yang ingin saya bahas sama-sama pada sore hari ini. Sore kasih Tuhan sudah dibahas cukup banyak di dalam bulan ini tentang bahwa setiap saudara dan saya adalah surat yang terbuka. Bahwa saudara dan saya adalah sebuah cerita yang ditulis oleh Allah. Sebuah pesan yang bisa dibaca oleh orang lain. Setiap kehidupan kita, kalau orang yang mengenal kita, saudaraku ya, kalau mereka bisa ditanya dan menceritakan tentang siapa kita mungkin saudara, khususnya mereka yang benar-benar kenal kepada kita, pasti mereka akan mengatakan, oh si ini orangnya seperti ini. Dia memiliki mungkin kualitas atau kelebihan, ya hal yang bisa saya tarik pelajaran dari orang ini adalah ini dan sebagainya. Kalau kita orang yang sukses, kita orang yang berhasil, mungkin orang bisa mengambil hal-hal yang baik dari kita, hal-hal yang bisa menjadi pelajaran bagi mereka. Atau justru kalau kita misalnya, justru saudaraku dalam banyak hal kita banyak merugikan orang lain, banyak kita menyakiti orang lain, maka kehidupan kita pun akan menjadi pesan yang diingat oleh orang dan setiap kali nama kita disebutkan. Setiap kali orang berjumpa dengan kita, yang terbersit di benak mereka, yang langsung muncul di pikiran mereka adalah hal-hal yang menjadi pesan yang mereka alami oleh karena kehidupan kita. Dan itulah mengapa firman Tuhan dengan jelas katakan bahwa kita semua ini adalah sebuah surat yang terbuka untuk dilihat oleh orang. Ada pesan yang bisa dibaca oleh orang lain. Kita sadari atau tidak sadari. Kita pahami atau kita tidak pahami. Ya saudaraku ya, kita jalani dengan sadar atau tidak, perjalanan kita akan dilihat oleh orang, akan diperhatikan oleh orang. Dan saudara kasih Tuhan di dalam surat ini, Petrus mengatakan bahwa jemaat Korintus adalah surat yang ditulis oleh Roh Kudus yang merupakan milik Kristus. Dan ada seorang yang mengatakan bahwa sebenarnya yang dimaksud dengan surat Kristus di ayat yang kita sudah pelajari banyak kali dalam ayat yang ketiga, ternyata bukan cuman saudara adalah surat milik Kristus, tetapi saudara adalah Kristus yang sedang ditulis di dalam kehidupan saudara. Itu sebuah pemahaman yang menarik buat saya, karena kita sedang ditulis, kita sedang diceritakan dengan gambaran Kristus yang ada di dalamnya semakin hari semakin nyata kalau kita mau bekerja sama dengan Tuhan. Kalau kita mau mengizinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita.
maka kita akan dibuat semakin hari serupa dengan Kristus. Yang setuju katakan amin, saudara tuh ya. Jadi sifat-sifat Kristus itulah yang akan dimunculkan, nilai-nilai dari pribadi Tuhan Yesus itulah yang akan menonjol, makin lama makin menonjol, makin kuat, terpancar, dan makin nyata menjadi kisah hidup saudara dan saya. Sehingga orang benar-benar bisa melihat ada keserupaan, ada paralel antara kisah pribadi Tuhan Yesus dengan kehidupan saudara dan saya. Dan itulah yang Tuhan inginkan, itulah yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya mengapa saudara ada di sini pada sore hari ini, mengapa saudara mendengarkan firman Tuhan. Karena demikianlah cara Tuhan menulis kehidupan saudara dan saya. Melalui firman-Nya, lewat pemberitaan kebenarannya, kita diubahkan semakin hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Maka dari itu saudara dikasih Tuhan, mungkin saudara tidak memandang diri saudara terlalu berharga, atau mungkin saudara menganggap tidak terlalu penting diri saudara. Mungkin saudara tidak menganggap diri saudara itu sesuatu yang luar biasa atau bagaimana, atau saudara mungkin memandang rendah terhadap diri saudara sendiri. Tapi firman Tuhan katakan bahwa saudara dan saya dalam milik Kristus, dan Tuhan Yesus mau semakin nyata dalam kehidupan setiap saudara tanpa terkecuali sore hari ini. Setiap kita ingin diubah oleh Tuhan untuk memancarkan pribadi Tuhan Yesus lebih dan lebih lagi. Isn't that amazing, saudara? Itu kan bukan hal yang luar biasa bahwa dalam hidup ini kita bisa menyerupai Kristus. Ya, saya tidak bicara tentang lahiriah tentu ya, saudara nggak usah pelihara rambut panjang-panjang seperti Tuhan dan ganti pakaian dan seterusnya. Tentu yang dimaksud di situ adalah karakter Kristus yang muncul dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Dalam segala situasi, dalam segala perkara, dalam segala keadaan. Bagaimana Yesus menghadapi segala situasi keadaan hidup sebagai manusia. Nothing new for him, gak ada yang baru buat dia, gak ada sesuatu yang luar biasa bagi dia. Yang saudara dan saya alami dalam hidup ini, semua pengalaman-pengalaman biasa kata firman Tuhan. Percobaan yang biasa, yang semua manusia alami. Tuhan Yesus pernah alami dan kita bisa belajar bagaimana Tuhan Yesus menghadapi tantangan yang saudara mungkin hari ini sedang alami. Dengan demikian kita juga bisa meneladani bagaimana Tuhan Yesus mengatasi setiap tantangan tersebut. Sehingga benar-benar kehidupan kita menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Semakin kita bisa menunjukkan pribadi Yesus. Mungkin saudara tidak sadar, mungkin saudara tidak merasa, mungkin saudara ketika saudara susah, sudah pasti saudara juga susah. Ya, Tuhan Yesus juga susah kalau dia susah. Kalau lagi sedih dia juga menangis, saudara, iya kan? Dan kita juga menangis mungkin ketika masalah kedukaan datang dan sebagainya, saudaraku. Tetapi ketika kita memutuskan untuk meneladani pribadi Yesus, saat itulah sudah dikasih Tuhan, hidup kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Hidup kita semakin menjadi berkat buat orang lain, dan orang-orang benar bisa membaca surat yang terbuka yang ada dalam kehidupan kita. Tetapi saudaraku dikasih Tuhan, saya ingin mengajak kita melihat sore hari ini tentang bagaimana surat tersebut bisa ditulis. Dan Paulus sedang menjelaskan bahwa cara Tuhan menulis surat tersebut adalah lewat pelayanan yang hamba-hamba Tuhan, yang orang-orang percaya sudah lakukan bagi kita. Ya, ketika firman Tuhan diberitakan, ketika Injil diberitakan, ketika kita diajarkan oleh firman, kita ditegur, kita dinasihati, kita dibimbing, ya saudaraku, oleh orang-orang percaya, oleh hamba-hamba Tuhan. Dan itulah cara Tuhan menjadikan kita suratnya Kristus, dan Kristus yang semakin nyata dalam kisah kehidupan kita. Dan saya mau mengajak kita sama-sama pada sore hari ini, menyadari bahwa setiap saudara dan saya, tanpa terkecuali, kita semua dipanggil untuk menjadi pelayan-pelayan Kristus. Tanpa terkecuali setiap kita semua yang sudah percaya kepada Tuhan. Kita tidak hanya dipanggil untuk menjadi anak saja, tetapi kita juga dipanggil untuk menjadi hamba, saudara dikasih Tuhan. Kita tidak hanya dipanggil untuk menjadi umat Israel yang rohani, tetapi kita juga dipanggil untuk menjadi imamat yang rajani. Pengganti dari Imam Lewi. Kita semua dipanggil untuk menjadi pelayan. Imam artinya seorang yang melayani Tuhan. Imam artinya seorang yang tahu bahwa hidupnya adalah datang dan hidup dan dijalani untuk melayani Tuhan. Yang sudah katakan amin, kasih Tuhan. Kita hidup bukan untuk melayani diri sendiri. Kita hidup bukan untuk melayani kemauan manusia. Kita hidup bukan untuk melayani kemauan dunia. Kita hidup bukan untuk melalui kemauan yang lain. Tetapi ketika kita berseru kepada Yesus sebagai Tuhan, kita menyadari dan kita mengakui bahwa saya hidup untuk melayani Tuhan saya. Haleluya, puji Tuhan. Dan itu sebabnya mengapa tadi pagi juga saya katakan, ibadah itu dalam bahasa aslinya mengandung arti melayani. Kalau kita beribadah kepada Tuhan, berarti kita harus melayani. Dan ini yang juga sedang saya tekankan di Bali, saudara Tuhan. Tahun ini menjadi tahun pelayanan buat jemaat kami di Bali. Saya sedang mengajar, saya sedang mendorong setiap orang percaya yang menjadi bagian dari jemaat kami di Denpasar, saudara ya, semua harus melakukan tugasnya sebagai seorang pelayan Tuhan.
Dan saya yakin ini juga semua tugas bukan cuma buat yang di Bali, tapi juga saya yakin buat setiap orang percaya dan juga di tempat ini saudara. Kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Yang setuju katakan amin, sudah kasih Tuhan. Karena kalau kita tidak melayani Tuhan, pasti kita akan melayani yang lain. Every one of us was created to worship, to serve something or someone. Di saudara, tidak setiap kita ketika kita diciptakan untuk menyembah dan beribadah dan melayani kepada satu hal. Kalau bukan Tuhan, maka pasti yang lain. Tetapi pada sore hari ini saya percaya kita semua sadar, kita hidup, kita akan diberikan berkat, kita dipercayakan hal-hal yang baik dalam hidup ini, supaya kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Supaya kita pakai untuk melayani Tuhan. Dan kita mau melihat bagaimana Tuhan memakai pelayanan yang seperti apakah yang benar-benar bisa membuat orang lain menjadi surat Kristus. Di mana Kristus bisa menulis dan bisa bekerja dalam kehidupan mereka. Dan mungkin ini saudara tidak sadari, tetapi inilah yang Tuhan ingin dalam kehidupan saudara. Ini yang ingin dijadikan dalam kehidupan saudara. Saudara menjadi orang-orang yang melayani Dia dengan cara yang luar biasa, dengan yang dikatakan kemuliaan pelayanan roh tadi saudara. Bukan pelayanan yang dilakukan dengan cara-cara duniawi, dengan hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang di luar sana. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita bahwa kita diberikan panggilan untuk melayani dengan percaya kepada kekuatan roh. Dan tadi pagi saya sudah sampaikan sebagian firman Tuhan, saya mau cepat saja. Next slide bisa ditampilkan. Paulus memberikan contoh kepada jemaat di Korintus bagaimana dia datang menjadi seorang pelayan yang melayani dengan kemuliaan roh. Dan dia menjadi satu pribadi yang dipakai Tuhan untuk menulis kehidupan orang-orang lain lewat roh yang bekerja di dalam dia. Dan bagaimana Paulus datang, dia menceritakan di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-1 sampai 5. Jika saudara tidak keberatan, mari kita baca sekilas 1 Korintus 2 ayat 1 sampai yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan, 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 5. Demikian bunyi firman Tuhan, demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak tahu apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan apa saudara? Roh. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Paulus memberikan kesaksian. Ingat jemaat Korintus, ketika saya datang dengan segala kelemahan. Gak ada satu hal pun yang saya bisa andalkan, tidak ada satu hal pun yang membuat saya bisa percaya diri dan yakin bahwa saya bisa mengubah kalian. Dan kalau sudah belajar di Korintus itu kota yang sangat luar biasa, gelap. Sangat luar biasa bejat moralnya. Sangat luar biasa boleh dibilang sulit untuk mencoba memberitakan Injil yang mengajarkan orang untuk hidup benar. Tetapi apa yang terjadi kita lihat, jemaat Korintus berdiri, orang-orang percaya kepada Tuhan. Gereja Tuhan hadir di sana. Bukan karena Paulus yang pintar khotbah, bukan karena Paulus yang pintar bicara, bukan karena Paulus yang percaya diri, yang punya karisma wibawa dan sebagainya. Kata-katanya begitu luar biasa. Tidak, tetapi dalam segala kelemahannya Tuhan sudah membawa Paulus ke Korintus. Dan di dalam kelemahannya itu Paulus belajar satu hal, bahwa yang membuat dia bisa hanya karena Roh Kudus yang memampukan dia. Sehingga hal yang paling sulit, bahkan boleh dibilang mustahil sekalipun, orang-orang yang sudah berabad-abad budayanya itu hidup dalam dosa, bergelimang dengan dosa, bisa percaya dan bisa berubah dan bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Paulus benar-benar menyadari itu hanya karena anugerah Tuhan. Dan kita lihat slide. Tolong ditampilkan slide-nya. Apa beberapa hal yang kita bisa pelajari di situ? Ya, Paulus tidak mengandalkan kepandaian yang berbicara. Dia tidak belajar sekolah bicara bagaimana sampai luar biasa. Walaupun dia tentunya berbicara, dia orang yang fasih berbicara karena dia seorang Farisi, seorang teolog yang terkenal. Tetapi bukan itu yang menjadi andalan dia. Dan dia juga hanya fokus kepada Kristus yang disalibkan. Dia nggak bicara tentang hal-hal yang luar biasa, tentang hal-hal yang hebat, ataupun dia tidak membahas tentang Yesus yang baik, Yesus yang berkuasa, Yesus yang ajaib, Yesus yang mulia dan sebagainya. Tetapi dia fokus kepada Yesus yang disalibkan. Supaya apa? Supaya orang benar-benar menyadari kalau mau diubah mau mati bagi diri sendiri. Haleluya. Dan dia tidak mengandalkan kekuatan fisik maupun mentalnya. Kan dia hanya mengandalkan kuasa roh. Supaya apa? Supaya orang-orang yang benar-benar akhirnya percaya kepada Tuhan, tahu bahwa mereka bisa percaya hanya karena Tuhan yang bekerja dalam hidup mereka. Bukan karena hebatnya Paulus, bukan karena Paulus yang dengan segala kemampuannya bisa membuat mereka percaya, tapi mereka betul-betul mengandalkan
Roh Allah mengandalkan kekuatan Allah. Sehingga mau ada mau enggak ada, tapi mereka tahu Allah ada, mereka tetap akan mengiring Tuhan dan tetap setia kepada Tuhan. Imannya tidak bergantung kepada manusia, imannya nggak bergantung kepada sosok, figur dan sebagainya. Imannya betul-betul mengandalkan Tuhan saja. Haleluya, puji Tuhan. Dan betapa kita perlu memiliki iman yang seperti itu. Next. Dan apa yang kita bisa lihat, saudaraku, ciri-ciri dari orang yang mau melayani. Saudara mau melayani Tuhan, amin. Saya percaya saudara semua punya kerinduan, saudara ya, untuk melayani Tuhan. Kalau kita memang benar-benar sudah ditangkap oleh Kristus. Kalau kita benar-benar sudah mengalami kasih dan kuasa Kristus dalam hidup kita. Pasti kita ingin membalas, seperti nyanyikan tadi. Dengan apa? Kan ku balas ya Tuhan. Kita menyadari, aduh Tuhan itu terlalu baik. Amin, 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 saudara. Baik sekali. Hari ini kita ini bisa begini. Kalau kita mau ingat-ingat berapa banyak sudah berkat Tuhan, berapa banyak pertolongan Tuhan, berapa banyak anugerah Tuhan yang sudah kita alami. Wah, bagaimana bisa mau balas? Mau apa yang kita bisa berikan? Nggak ada yang bisa dipakai untuk membalas. Maka kita akan menyadari bahwa ya kita bisa membalasnya dengan melayani Dia, melakukan kehendaknya, memuliakan namanya. Haleluya. Yang pertama kita lihat bahwa kembali kepada 2 Korintus pasal yang ketiga. Yang pertama ini saya sudah sampaikan tadi pagi saudaraku, tetapi seorang pelayan yang mengandalkan kekuatan roh seperti Paulus, dia menekankan tentang pentingnya perubahan di dalam hati manusia. Surat Kristus, Roh Kudus menulis dalam hati. Bukan memaksa dari luar ke dalam, tetapi bekerja dari dalam keluar. Mengubah hati saudara dan saya. Maka sore hari ini saudara kasih Tuhan, kalau saudara dengar suara firman Tuhan, saudara dengar suara Roh Kudus, saudara mau mengalami jamahan Tuhan, buka hati saudara sama Tuhan. Maka Tuhan akan bekerja. Dia tidak pernah jemu bosan mengetuk pintu hati kita. Dengarlah, lihatlah aku mengetuk di luar pintu. Barang siapa yang membukakan pintu, aku akan masuk dan akan makan bersama dengan dia. Setiap kali Tuhan selalu mengetuk hati kita. Seringkali kitanya yang tidak sadar bahwa pintu hati kita tidak akan pernah dibuka oleh Tuhan. Kita saja yang bisa buka pintu hati kita. Yang kedua, ciri-cirinya berikut, dimampukan oleh Allah sendiri. Paulus berkata kembali, kalau kita kembali dalam itu satu perkataan yang luar biasa. Dia berkata di sana bahwa demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dia yakin sekali bahwa kuasa Allah pasti sanggup mengubah setiap orang Korintus. Saudara, jemaat Korintus bukan jemaat yang sempurna. Dampak dari masa lalu mereka, kota mereka yang begitu bejat ternyata masih berpengaruh sedikit banyak dalam kehidupan mereka. Walaupun mereka sudah percaya, ya. Walaupun mereka sudah bertobat, ya. Walaupun mereka sudah dibaptis, walaupun mereka sudah jadi anggota jemaat dan sebagainya, ya. Siapa bilang ketika kita terima Tuhan kita berubah jadi malaikat 180 derajat tiba-tiba sudah tidak? Iya kan? Tetapi satu hal yang Paulus sadari, satu hal yang Paulus yakini, dan dia tidak mau menyerah dan tidak mau menghakimi jemaat Korintus, walaupun perlu didisiplin. Tetapi dia tidak mau mencap bahwa jemaat Korintus jemaat yang bobrok dan sebagainya. Tetap Paulus mengakui, tetap Paulus meyakini bahwa jemaat Korintus adalah surat Kristus. Walaupun mereka jauh dari sempurna, sangat jauh dari sempurna. Gereja yang masih sangat kacau sekali. Tetapi dia yakin Roh Kudus tetap akan mengubah mereka semua. Saudara, mungkin saudara sudah give up dengan diri saudara sendiri. Aduh, saya mencoba mengubah hidup saya dari dulu. Aduh, saya mencoba untuk menjadi orang lebih baik dari dulu, kok nggak berubah-berubah juga. Mungkin saudara sudah mulai tawar hati, saudara mungkin sudah mulai patah semangat, saudara mungkin berpikir, nggak akan pernah bisa berubah. Tapi biarlah dengarkan suara Tuhan pada sore hari ini. Percayalah, Roh Kudus sanggup rubah saudara dan saya. Nggak ada yang nggak bisa dirubah sama Tuhan. Ada iman sore hari ini saudara kasih Tuhan. Give God a try again. Berikan Allah kesempatan lagi untuk mengubah hidup saudara. Mungkin tidak akan secepat seperti yang kita inginkan. Ya Tuhan, kenapa enggak tiba-tiba saja Tuhan lakukan sesuatu, tiba-tiba saya berubah, tiba-tiba saya langsung jadi orang yang luar biasa. Kayak malaikat. Ya Tuhan bisa saja saudara, enggak ada yang mustahil. Saya seringkali dengar orang mengalami kelepasan dari keterikatan dan sebagainya dalam sekejap saudara kasih Tuhan. Tetapi dia tidak selalu harus bekerja seperti itu. Yang pasti, bagaimanapun cara dia bekerja, cepat atau lambat, yang pasti itu bakal membuat kita akan jadi pribadi yang lebih baik. Dia tidak harus selalu lakukan mujizat. Terkadang dia membuat kita menjadi orang-orang yang melakukan mujizat dengan mau mentaati setiap perintah yang dia perintahkan kepada kita. Dan berjalan dengan setia hari demi hari, meyakini akan anugerah yang Tuhan berikan bagi kita.
Allah yang memampukan, Allah yang bisa mengubah setiap saudara dan saya. Atau mungkin saudara punya saudara keluarga, saudara punya teman, saudara punya kerabat, anak, orang tua dan yang belum percaya dan tidak mau berubah kehidupannya. Percayalah saudara kasih Tuhan, yakinlah akan kuasa Roh Kudus yang sanggup berubah mereka. Jangan menyerah sama mereka. Cepat atau lambat, mungkin minggu ini, mungkin bulan depan, mungkin satu tahun lagi, kita tidak tahu. Yang pasti kita yakin, Paulus berkata, aku yakin, ayat yang kelima dikatakan, dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Paulus menyadari, dia nggak bisa dengan kekuatannya sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Katakan saya sanggup, haleluya. Katakan kamu sanggup juga, bilang sama kiri kanan saudara. Bukan karena saudara yang sanggup, tetapi Tuhan yang bekerja lewat kita semua. Amin saudara. Karena pekerjaan Tuhan. Izinkan Tuhan tunjukkan kuasa dalam hidup saudara. It's just that simple. Karena dalam perjanjian baru saudaraku, bukan bagi saya yang harus lakukan hukum Taurat dengan kekuatan saya sendiri. Seperti bangsa Israel di dalam perjanjian lama. They failed, mereka gagal total. Tapi perjanjian baru berkata, I will work through you. Tuhan berkata, aku akan bekerja di dalam dirimu. Aku yang memampukan engkau. Aku yang akan membuat engkau taat. Aku yang akan membuat engkau rela. Asal kita mau berserah kepada dia. Haleluya. Next point. Yang berikutnya mari kita lihat. Menghasilkan hidup yang benar dengan pelayanan Roh Kudus. Pasti cirinya kehidupan kita akan semakin hari semakin benar. Hidup kita semakin menyenangkan hati Tuhan. Ayat 9 dikatakan, sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia. Ini pelayanan Taurat. Membawa orang kepada penghukuman karena tidak ada orang yang sempurna lakukan Taurat. Betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Roh Kudus yang membenarkan saudara dan saya. Walaupun kita belum sempurna. Tapi roh kebenaran itu akan memimpin kita kepada segala kebenaran. Dan Yesus berkata, kebenaranku kuberikan kepadamu. My righteousness, I give it to you. Itu sebabnya mengapa dia mati di kayu salib. Itu sebabnya mengapa kita rayakan. Dengan perjamuan kudus kita memperingati akan kematian di saat dia mati, hidupnya yang sempurna, kebenaran yang tak bercacat celah itu diimpute ke dalam kehidupan saudara dan saya. Yes, kita penuh dengan dosa. Yes, kita penuh dengan celah. He knows, dia tahu dari semenjak awal. But still, tetap dia mengasihi kita. Dia mau mengatakan, akulah yang membenarkan engkau. Yang percaya katakan amin, saudaraku. Ya kan? Bukan dengan kebenaranku sendiri, kata Paulus. Tapi dengan percaya kepada kasih karunia Tuhan. Next point. Percaya pada kemuliaan yang makin besar. Saudara dikasih Tuhan, kemuliaan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Kalau saudara mau percaya kepada pekerjaan Roh Kudus, saudara setiap hari, setiap minggu, setiap bulan akan dibuat semakin penuh dengan kemuliaan. Dia tidak akan membiarkan saudara begitu-begitu saja. Dia akan membiarkan saudara karakternya nggak pernah berubah. Dia nggak akan diam dan membiarkan saudara tidak mengalami perubahan apapun. Dia akan membuat saudara makin hari makin mulia di hadapannya. Puji Tuhan. Ayat 10 dan 11 dikatakan sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini sama sekali tidak punya arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebih lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Saudara mau kemuliaan dari Tuhan? Saudara, kita semua rindu kemuliaan Tuhan. Setiap hari sebenarnya yang kita cari adalah kemuliaan. Orang menghambur-hamburkan uang, orang menghabiskan harta untuk mendapat kemuliaan, entah lewat barang, entah lewat pengaruh, lewat posisi, lewat ya dan sebagainya, saudara. Ya kan, supaya kita lebih mulia lagi, kita lebih sukses lagi, kita lebih berhasil lagi. Betapa kita merindukan kemuliaan, tetapi kemuliaan yang dari dunia ini sebentar saja hilang, saudaraku, ya kan. Kena gempa juga roboh, saudaraku, ya kan. Tapi kalau kita mencari kemuliaan daripada Tuhan, kemuliaannya makin hari makin besar, bukan makin merosot. Haleluya. Makin hari makin tambah nilainya, bukan tambah berkurang nilainya seperti dunia ini. Dan itulah yang Tuhan janjikan. Itu sebabnya mengapa Paulus benar-benar yakin bahkan kemuliaan pekerjaan roh ini. Kalau kita buka hati kita sama Roh Kudus, kita akan semakin dibuat lebih mulia lagi. Next point. Yang kelima, dan ini yang penting saudara. Mari kita lihat ayat yang ke-12 dan ke-13. 2 Korintus 3. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, yaitu pengharapan akan kemuliaan, maka kami bertindak dengan penuh apa saudara? Keberanian. Keberanian apa? Karena tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Musa sebagai lambang dari perjanjian lama, lambang dari hukum Taurat. Ketika dia menerima pelayanan Taurat di atas Gunung Sinai,
wajahnya terpapar oleh kemuliaan hadirat Tuhan. Sehingga kemuliaan Tuhan itu berdiam di dalam dia untuk sementara waktu. Dia bisa merefleksikan kembali kemuliaannya Tuhan itu. Tetapi masalahnya, yes betul kemuliaannya luar biasa. Orang Israel juga melihat dari kaki gunung. Musa ketika turun mereka melihat, wow Musa kamu pakai apa selama 40 hari 40 malam wajahmu kenapa bisa berkilau. Tapi Musa menutupi wajahnya berkilau karena apa? Paulus berkata karena Musa tahu bahwa kemuliaan itu makin lama makin pudar dan kembali lagi seperti sedia kala. Dan Paulus berkata selubung yang dipakai oleh Musa itu menutupi tidak hanya Musa tetapi bangsa Israel dari kemuliaan Allah. Dan tahukah saudara, Paulus sebenarnya sedang bicara bukan tentang Musa, tetapi Paulus sedang bicara tentang, saudara mungkin sudah belajar dari minggu-minggu yang lalu, tentang orang-orang yang mencoba mendiskreditkan Paulus ini, yang mencoba untuk menjatuhkan pelayanan Paulus. Dan mereka mengandalkan, mereka punya rekomendasi, mereka punya backingan, mereka punya ajaran-ajaran yang mencoba membuat orang untuk tinggalkan kasih karunia, kembali lagi kepada hukum Taurat. Dan orang-orang ini yang membesar-besarkan diri, yang membangga-banggakan kemampuannya, berpikir seolah-olah mereka bisa jadi hamba Tuhan karena kemampuan, kehebatan mereka. Sementara Paulus menyadari, no, saya jadi hamba Tuhan bukan karena saya hebat, justru karena Tuhan yang pilih dan Tuhan yang bekerja lewat saya. Begitu berseberangan, bertolak belakang, saudaraku. Dan Paulus menyamakan mereka seperti orang-orang yang membanggakan dirinya tentang kemuliaan yang jasmani ini, yang sebenarnya hanya kemuliaan yang semu dan sebentar lagi hilang. Dan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang seperti itu, saudara, mereka selalu suka menyelubungi dirinya. Menutup-nutupi kekurangannya, tidak mau menunjukkan jati diri yang sesungguhnya. Tahukah saudara, orang semakin beragama, semakin munafik seseorang itu. Semakin dia akan berusaha menampilkan kesalehan, menampilkan kebaikan, menampilkan suatu hal yang membuat orang merasa, wow. Dengan cara bagaimana? Tutupi semua kekotoran, simpan baik-baik, kunci baik-baik, jangan sampai ada yang tahu. Dengan kata lain mereka menyelubungi diri mereka, mereka berpura-pura, mereka pakai topeng, mereka semua palsu. Dan Paulus mengatakan, pelayan roh, enggak seperti itu. Paulus mengatakan, saya berani membuka diri saya. Kamu kenal siapa saya. Dalam 2 Korintus kita belajar Paulus begitu menceritakan tentang hal-hal yang tidak pernah dia ceritakan kepada gereja yang lain. Di dalam surat-surat yang lain. Dia menceritakan hal-hal yang hanya diceritakan kepada orang-orang Korintus. Dia mau menunjukkan keterbukaan yang begitu luar biasa. Saudara, kalau kita makin ikut sama Tuhan, kita makin akan disingkapkan tentang segala tentang diri kita. Dan semakin kita rela membuka diri kita, semakin besar pemulihan yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi semakin kita mau pakai baju agama kita, semakin kita mau bergaya agamawi, semakin kita menutupi semua diri kita, menyelubungi diri kita, semakin Tuhan tidak bisa bekerja dalam hidup kita dengan leluasa. Tapi begitu kita belajar untuk terbuka, belajar untuk mau menyingkapkan setiap selubung itu, kemuliaan Tuhan akan semakin besar bekerja di dalam kita. Cuman masalah kita takut ketahuan, takut dinilai jelek, takut reputasinya tambah buruk, takut dibilang bahwa wah ternyata kamu orangnya begitu ya, ternyata kamu gak sebaik yang kami kira, ternyata kamu gitu dan sebagainya. Semuanya hanya tentang pencitraan dan harga diri dan seterusnya. Tapi justru itu yang membuat kita gak pernah mengalami pemulihan, saudara. Paulus justru menjadikan contoh, kamu bisa menilai kami. Kami datang dengan apa adanya, ketika kami datang dengan penuh kelemahan, kamu tahu kan. Saya gak berusaha nutup-nutupin bahwa saya sebenarnya lagi lemah. Oh, saya tidak. Kamu tahu keadaan saya. Dan justru karena itulah, Roh Allah bisa dengan leluasa bekerja lewat Paulus. Karena Paulus tidak menghalang-halangi Roh Allah bekerja dengan leluasa. Karena di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ayat yang ke-17. Tapi selama kita gak mau dimerdekakan, dalam artian tidak mau disingkapkan, Roh Allah gak bisa bekerja. Selama kita terlalu peduli dengan apa kata orang tentang diri kita terlalu takut, saudaraku, ya kan. Udah terlatih jaim, saudara. Kadang-kadang saya suka
Heran lihat orang, saudara, kalau sudah terlalu terlatih untuk jaim, saudara, lagi ya kan di depan umum. Wow. Seperti jadi pribadi yang lain. Tapi saudara, inilah yang luar biasa. Semakin kita terbuka sama Tuhan, Tuhan semakin sayang dan semakin menyatakan kemuliaan yang luar biasa. Ada amin, saudara? Kita nggak terlalu peduli lagi sama kata orang. Maka justru Tuhan akan membuat diri kita semakin mulia di mata orang, saudaraku. Cara Tuhan bekerja itu terbalik, itu yang luar biasa. Paulus berkata, ya saya penuh dengan kelemahan. Coba kita baca pasal yang ke-6, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ini daftar dari segala hal yang Paulus alami. Dia nggak malu-malu, dia menceritakan segala perkara yang dia alami. Mau baca firman, saudara? 2 Korintus 6 ayat yang ketiga, saya akan ajak kita baca. Ayat yang keempat, ya dari ayat yang keempat bisa ditampilkan. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan, kami memperlihatkan bahwa kami adalah pelayanan Allah. Yaitu, perhatikan, dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan. Oh ternyata hamba Tuhan menderita, yes. Kesesakan dan kesukaran, oh ternyata hamba Tuhan banyak kesesakan dan kesukarannya, ya. Dalam menanggung dera, penjara dan kerusuhan, berjeripayah, berjaga-jaga dan berpuasa. Wow, ternyata melayani Tuhan banyak mengalami seperti itu, betul. Dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, kemurahan hati. Dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah. Dengan menggunakan senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Ketika dihormati dan ketika dihina. Ternyata melayani Tuhan banyak yang akan menghina. Ketika diumpat atau ketika dipuji. Ketika dianggap penipu namun dipercayai. Gak semua menghargai, gak semua percaya. Sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal. Saya suka banget ini. Tidak dikenal tapi terkenal. Siapa sih dia? Tapi kok banyak orang tahu tentang dia. Dipandang remeh, tapi semua orang tahu. Sebagai orang yang nyaris mati, tapi sungguh kami hidup. Sebagai orang yang dihajar namun tidak mati. Sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita. Wow. Ternyata banyak duka citanya Paulus. Tapi dalam hal tersebut dia belajar selalu bersuka cita. Ada haleluya saudara kasih Tuhan. Inilah paradoksnya pelayanan kepada Tuhan. Bukan berarti hidupnya lempeng, enak. Enggak. Jangan punya gambaran yang naif seperti itu tentang ikut Tuhan, saudara ya. This is reality, ini kenyataan. Tapi toh di balik semuanya, Paulus menjadi orang yang semakin hari semakin mulia di hadapan Tuhan. Karena dia dia terbuka, dia mau bercerita, dia mau tunjukkan. Sebagai orang yang miskin, namun memperkaya banyak orang. Wow, keren banget saudara. Sebagai orang yang tak bermilik sekalipun memiliki segala sesuatu. Kita baca ayat 11 sama-sama sampai ayat 13. Siap? Bisa ditampilkan mungkin 2, 3. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Maka sekarang supaya timbal balik, aku berkata seperti anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Yang setuju katakan amin, sudah kasih Tuhan. Buka hati. Jangan main sembunyi-sembunyian. Jangan main drama, saudara. Jangan main gereja-gerejaan, jangan main Kristen-Kristenan, jangan main sok sucian. Saya bukan bilang kita harus mengaku, wah membangga-banggakan segala karunia, bukan. Tapi kita cuma menjadi orang yang real apa adanya. Ya saya masih jauh dari sempurna, but still Jesus loves me, haleluya puji Tuhan. Ya saya tahu saya penuh dengan kekurangan, tapi Tuhan mengasihi saya ketika saya masih penuh kekurangan, bahkan masih banyak dosanya, haleluya puji Tuhan. Yang setuju katakan amin, saudara kasih Tuhan. It's just bukan saya membesarkan tentang, tapi saya membesarkan betapa Tuhan tetap sayang kita semua gitu loh saudara. Dan ini yang diperlukan oleh jemaat Korintus untuk membuka hati mereka supaya mereka mengalami pelayanan Roh Kudus lebih dahsyat lagi. Saudara melihat kemuliaan Tuhan lebih dahsyat di GPD Cianjur, amin. Mari belajar. Open up. Buka hati.
Next kita kembali ke pasal yang ketiga. Saya rindu berdoa supaya saudara benar-benar mengalami lawatan Tuhan pada sore hari. Haleluya. Next point ayat yang ke-6. Kalau kita benar-benar mau mengizinkan Tuhan bekerja dan mau melayani Tuhan, kalau kita benar-benar mau mencoba ikut terlibat dalam pelayanan, saudara, kembali lagi saya mau dorong setiap saudara untuk masuk di dalam pelayanan. Mari menjadi orang yang melayani satu sama lain. Saudara bisa lakukan apa saja, ada banyak hal yang bisa lakukan. Saudara mungkin belum tahu karunia saudara belum tahu apa yang saudara bisa lakukan. Mungkin saudara bisa mulai dengan hal yang paling sederhana saja. Tapi mari melayani, yang setuju katakan amin saudara. Mari terlibat dalam, jangan jadi orang yang bersifat konsumerisme, konsumen. Jangan datang ke gereja sebagai konsumen. Datang ke gereja sebagai seorang yang melayani. Bukan untuk minta dilayani. Datang ke gereja ini bukan untuk menuntut. Harus begini, harus begitu, ini harus begini dan sebagainya. Anda bukan seorang pelayan, Anda jadi tuan di situ. Satu-satunya yang banyak nuntut di tempat ini seharusnya adalah Tuhan kita. Haleluya. Kita semua melayani Dia. Kita semua melakukan apa yang Dia tuntut dari kita. Itu menjadi pelayan, saudara. Yang berikutnya kita lihat ayat pasal yang keempat, masih lanjutan. Saudara ingat aslinya Alkitab itu nggak ada pasal, nggak ada ayat, sudah jadi satu surat, saudara ya. Jadi ini masih lanjutan sebenarnya. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan itu, karena itu kami tidak tawar hati. Saudara, seringkali banyak kali anak Tuhan cepat tawar hati. Ya Tuhan, kok gini Tuhan? Ya saya mengalami seperti ini Tuhan. Mungkin satu saja dari apa yang kita baca, dari apa yang Paulus tadi daftarkan, apa yang dia alami, mungkin kita sudah tawar hati dari dulu. Mungkin kita udah nyerah dari dulu. Jangan bicara separuh deh, satu aja yang Paulus alami. Tapi kalau kita tahu bahwa roh Allah yang bekerja dalam kita, ada satu kekuatan yang gak akan pernah membuat kita menyerah, saudara. Walaupun mungkin kita bisa jatuh, tapi kita tidak akan tergeletak. 7 kali orang percaya jatuh, 7 kali juga dia bangkit. Haleluya. Dia gak akan pernah nyerah. Dia gak akan tawar hati. Dia gak akan putus asa. Dia akan patah semangat. Walaupun mengalami goncangan, walaupun mengalami saudaraku mungkin hajaran, mungkin hardikan yang keras, mungkin gesekan dan seterusnya. Ada satu kekuatan yang membuat orang percaya tetap berharap sama Tuhan. Gak mau tawar hati dalam menghadapi hidup ini. Coba senyum dulu semua sudah dikasih Tuhan. Haleluya. Karena orang yang tidak tawar hati tetap bisa tersenyum dalam menghadapi hidup ini. Amin, amin, amin. Saudara tetap bisa punya pengharapan. Dia gak akan membiarkan mukanya panjang terus kayak kates. Udah kates mengkel lagi. Kayak papaymu. No. Dia tetap punya pengharapan. Dia tetap memandang hari depan dengan tertawa. Seperti di dalam Amsal katakan, hari esok dia pandang dengan penuh ekspektasi, puji Tuhan. Karena apa? Karena roh Allah yang bekerja. Kemudian ayat yang kedua, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Rupa-rupanya musuh-musuhnya Paulus itu begitu cirinya. Wah, tutup-tutupi semua. Tetapi seorang yang melayani dalam roh, dia menolak untuk membiarkan dirinya menyembunyikan hal yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Hati-hati saudara. Firman Tuhan seringkali diplesetin, dipuntir, dibikin mengartikan artinya berbeda dari yang asli. Dan itulah yang namanya memutarbalikan firman. Dan musuh-musuh Paulus seperti itu. Sehingga membuat jemaat Korintus makin lama imannya bukan makin kuat di dalam Tuhan, malah semakin bergeser, mau kembali lagi kepada roh agamawi seperti itu. Tapi saudara dikasih Tuhan, makanya kita semua mau belajar firman Tuhan sungguh-sungguh. Amin saudara, supaya kita tidak memasukkan firman Tuhan. Next point, saya mau cepat. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Orang musuh-musuh Paulus gak boleh menilai mereka. Pokoknya kamu terima, saya ini hamba Tuhan, apa yang saya katakan adalah firman Tuhan. Titik, gak usah banyak tanya, gak usah banyak protes. Tapi Paulus berkata, kamu pertimbangkan apa yang saya katakan benar atau tidak. Kamu pertimbangkan sendiri apa yang saya sampaikan firman Tuhan atau tidak. Saya tidak perlu paksa, saya tidak harus bagaimana. Anda sendiri yang menilai. Seorang hamba Tuhan yang sejati, dia tidak memaksa orang, tapi dia mengajak orang untuk ikut Tuhan. Haleluya. Next point. Dan pada akhirnya kita lihat ayat yang kelima. Mari kita baca sama-sama saudara. Saya undang pemain musik boleh maju ke depan. 2 Korintus 4 yang kelima. Saudara siap? 2, 3. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan,
tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Ada amin saudara? Fokusnya bukan pada diri sendiri. Rupanya musuh Paulus ini orang-orang yang mencoba merusak iman orang Korintus ini selalu membanggang-banggakan, selalu berfokus sama dirinya sendiri, selalu tentang diri mereka sendiri. Khotbah juga hanya tentang dirinya saja, bukan Yesus yang diberitakan, bukan firman yang diberitakan. Bukan saya bilang saudara nggak boleh bersaksi di depan, bukan saya nggak bilang saudara nggak boleh menceritakan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam saudara, tapi sudah kasih Tuhan kembali ingat. Yang jauh lebih penting adalah apakah Yesus semakin nyata dalam kehidupan saudara dan saya hari demi hari. Apakah besok Tuhan Yesus lebih nyata dalam diri kita dibandingkan hari ini? Itu yang lebih penting. Apakah tahun 2023 kita akan semakin serupa dengan Tuhan Yesus atau tidak? Itu yang lebih penting. Apakah nama Yesus itu semakin hari semakin mulia dalam hidup kita atau tidak? Itu yang jauh lebih penting. Tapi kalau kita menjadi pengikut Kristus yang setia, kita menyadari pada akhir kehidupan ini, gak ada yang nama yang lebih indah, gak ada nama yang lebih mulia, gak ada pribadi yang lebih layak dipuji disembah selain nama Tuhan Yesus.